teman-teman sekalian, kita mulai dengan materi masih ada hubungannya dengan yang kemarin ya. Jadi tentang intinya perubahan kepemilikan ya. Kalau kemarin kan akuisisi dan kepemilikan bertahap. Sekarang yang akan kita bahas ada beberapa hal. Yang pertama, intinya ini sebenarnya bisa disingkat ya, bisa disingkat. Kalau pertemuan kemarin kan kuncinya cuma ada 2 poin penting peraturan di kemarin itu. Satu, ini sedikit mereview yang sebelumnya. Setiap entitas itu memperoleh kendali, apakah kepemilikannya langsung 80% atau bertahap, setiap dia tanggal di mana dia memperoleh kendali, maka harus mencari goodwill, excess value lah. Harus mengalokasikan excess value atau nanti goodwill. Itu yang pertama. Saya ulangi lagi, yang pertemuan kita yang kemarin itu, kalau ada entitas memperoleh kendali itu berarti kepemilikan di atas 50%, baik memperolehnya itu langsung sekaligus, misalnya langsung beli 80% atau belinya itu 555 tapi sampai terkumpul gitu ya. Nah, saat dia memperoleh kendali itu, maka teman-teman seperti biasa nyari goodwill. Cari implied value di 100% kan ya, kalau nggak ada nilai wajarnya ya 100% kan, terus kemudian ada excess value, cari goodwill. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memperoleh kendalinya di tengah-tengah, tadi yang pertama itu mau di tengah mau di awal, asal dia memperoleh kendali cari goodwill. Di samping itu, kalau dia memperolehnya di tengah-tengah, maka teman-teman harus mengeliminasi net income sebelum net income dividen ya, mengeliminasi ekuitas S sebelum memperoleh akuisisi. Jadi yang bukan haknya P harus dieliminasi saat konsolidasi. Saat konsolidasi dieliminasi. Tadi pakai 2 cara. Cara pertama apa namanya? Cara pertama itu nyebutnya apa? Cara pertama itu nyebutnya apa, teman-teman? Revenue expense. Ya, eliminasi revenue expense gitu ya. Kalau cara kedua itu adalah eliminasi pre-acquisition income. Itu. Kita sudah berlatih kemarin ya untuk tentang revenue expense, kita sudah berlatih dan silakan nanti diulangi lagi. Nah, untuk materi hari ini itu kita belajar mengenai bagaimana kalau saham induk itu berubah. Berarti otomatis kalau kepemilikannya sahamnya itu berubah jumlahnya, berarti ya kepemilikannya juga berubah gitu. Oke, yang pertama, teman-teman perhatikan. Persentase kepemilikan saham, ini kita bicara sahamnya induk ya, itu bisa berubah. Yang pertama, ada penjualan atau pembelian, jelas. Dia jual sahamnya ke pihak lain, berarti dia turun. Atau dia beli. Nah, dia beli berarti naik gitu ya. Atau sahamnya itu berubah, dia nggak jual, nggak beli. Tapi kok tiba-tiba bisa berubah, kenapa Pak? Kenapa teman-teman? Perusahaan induk, dia nggak beli, nggak jual saham. Sahamnya dia, sahamnya S ya. Tapi kok dia persentasenya berubah, kenapa? Kenapa? Saham anak menerbitkan saham. Nah, anak menerbitkan saham baru, S menerbitkan saham baru. Dan saham barunya dibeli oleh orang lain. Jadi memang P tetap nggak berubah, tapi kan saham yang beredar bertambah, tapi dia nggak bertambah nggak bertambah saham, jadi dia turun, kepemilikannya turun. Gitu ya. Nanti kita akan diskusikan. Atau tadi si anak nerbitin saham, si anak nerbitin saham baru, harusnya dia dapat, tahu nggak preemptive right? Masih ingat nggak materi AKM? Apa itu preemptive right? Apa? Yang hak untuk ditawarkan sebelum dijual ke pasar bebas ya Pak? Betul. Jadi hak bagi pemegang saham yang existing, yang ada, itu ditawarin dulu. Aku mau nerbitin saham, mau beli nggak?
Ya, oke. Nah, itu namanya hak memesan terlebih dahulu lah, hak untuk membeli terlebih dahulu. Kalau P bilang enggak, berarti dijual ke pihak lain. Artinya apa? Ya P harus siap rela turun persentasenya. Karena sahamnya kan secara keseluruhan nambah, dia nggak nambah, jadi turun, gitu ya. Atau ini, P memang nggak jual, nggak beli saham ya. Dia nggak jual, nggak beli saham, nggak beli gitu ya. Nah, jadi nggak nambah, nggak berkurang. Tapi apa? Tapi S membeli saham treasury dari NCI. Maksudnya gimana, Pak? Tahu kan saham treasury, teman-teman? Saham treasury itu ya perusahaan tuh membeli saham yang beredar gitu ya, dibeli. Nah itu, jadi NCI-nya berkurang, P-nya bertambah gitu, walaupun P nggak melakukan penjualan atau pembelian. Nah itu nanti yang insya Allah akan kita bahas. Intinya teman-teman, intinya begini. Kalau ada perubahan kepemilikan, saya ulangi lagi, intinya materi ini cuma ada dua. Intinya, berbagai kasus itu intinya cuma dua. Kalau perubahan kepemilikan itu menyebabkan hilangnya kendali, entah itu perubahan kepemilikan karena P jual, membeli, atau tadi S melakukan aksi tadi ya, dinerbitin saham dan sebagainya. Intinya kalau perubahan kepemilikan itu menyebabkan hilangnya kendali, maka harus dicari laba rugi atas transaksi tersebut. Harus dicari laba rugi atas transaksi yang terjadi, masuknya laba rugi, net income, ada gain atau loss. Jadi saya ulangi lagi. Kalau sampai awalnya 80% turun ke 40%, itu berarti ada laba atau rugi yang diakui. Tetapi kalau perubahan kepemilikan dari 80 ke 60 tidak menyebabkan hilangnya kendali, artinya dia masih memegang kendali. Karena kendali kan di atas 50%. Dia masih turun, dia memang turun, tapi dia tetap memegang kendali. Itu maka selisihnya, laba ruginya bukan ke gain atau loss, tapi ke ekuitas, ke share premium. Jadi kalau rugi mendebit share premium, untung mengkredit share premium. Ya. Jadi masuk ke ekuitas. Saya ulangi lagi. Kalau perubahan kepemilikannya sampai menyebabkan hilangnya kendali, misalnya dari 80% dijual kok sampai 40%, maka selisih ya, untung atau rugi ya, selisih yang terjadi dari transaksi tersebut masuk ke laba rugi, gain atau loss, masuk ke net income. Akunnya gain atau loss. Nah, tapi kalau selisihnya itu atau transaksi itu enggak sampai menyebabkan hilangnya kendali dari 80 ke 60, maka itu masuk ke ekuitas. Jadi untung ruginya bukan gain atau loss akunnya, tapi masuk ke share premium. Kalau untung berarti share premium dikredit, kalau rugi share premium didebit. Jelas sampai di sini? Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Terus, Pak. Jadi teman-teman, sebenarnya inti dari materi hari ini kita itu adalah mencari tadi untung ruginya itu tadi. Kita jurnal kemana? Jadi tujuan kita materi hari ini poin pentingnya adalah mencari untung atau rugi dari perubahan kepemilikan itu tadi. Dari transaksi yang menyebabkan adanya perubahan kepemilikan induk itu tadi. Akibatnya apa? Nilai investasinya untung atau rugi. Untungnya dicatat di gain atau loss, atau dicatat di ekuitas. Nah itu aja. Sudah selesai materinya. Materinya selesai itu teman-teman. Intinya itu. Nah berarti sekarang kita lihat, perhatikan baik-baik. Kasus yang pertama yang akan kita pelajari adalah penjualan kepemilikan saham oleh induk. Siapa yang jual? Siapa yang jual? Siapa yang jual? S. Loh, penjualan kepemilikan saham oleh induk. Siapa yang jual? Oke, Pak. Oke, Pak. Dan jual P-nya, induknya. Jadi contoh. Ya, nanti kita lihat contohnya. Berarti teman-teman, yang namanya transaksi penjualan itu ada untung atau rugi ya, kita cari. Yang namanya untung rugi itu berarti selisih antara apa dan apa, teman-teman. Untung atau rugi itu selisih antara apa dan apa? Kalau dari transaksi penjualan. Biaya dengan Apa, Fendi?
biaya yang dikeluarkan dengan Nah, biaya yang dikeluarkan atau nilai atau ya fair value dikurangi carrying value lah, intinya gitulah. Nilai tercatat ya, nilai tercatat dibandingkan dengan nilai wajarnya. Ya, kalau kita jual laku berapa, itu namanya nilai wajar kan, laku berapa, awalnya berapa nilainya, carrying value-nya berapa. Nah, selisihnya itu adalah untung atau rugi. Ya, istilah lain carrying value itu cost lah. Cost-nya awalnya berapa, dijual laku berapa. Itu kalau dari transaksi penjualan. Kalau dari transaksi pembelian, yang kita bayar berapa, terus cost-nya itu harusnya berapa, book value dari yang kita beli itu berapa, kita bayar berapa. Nah, itu dari pembelian. Nah, jadi teman-teman perlu untuk membedakan. Sekarang kasus pertama kita adalah dari transaksi penjualan. Yang jual P, berarti P terima cash. Oke. Nah, kasus pertama penjualannya mengakibatkan hilangnya kendali. Berarti kalau menyebabkan hilangnya kendali, masuk mana selisihnya nanti? Masuk mana? Laba rugi ya, Pak. Ke net income, Pak. Masuk gain atau loss? Ya, net income. Gain atau loss. Oke. Sekarang teman-teman saya minta untuk lebih apa istilahnya? Sense-nya itu lebih peka. Jadi teman-teman ada soal yang teman-teman langsung disebutkan berapa persentasenya. Ada yang teman-teman harus nyari sendiri persentasenya. Masih ingat? Ya enggak? Kalau di soal ini teman-teman disebutkan enak, disebutkan lembar sahamnya sekaligus persentasenya. Ada kadang teman-teman cuma disebutin lembar sahamnya, disuruh ngitung persentasenya. Berarti teman-teman butuh data apa? Kalau disebutin PTP memiliki 9.000 lembar saham, berhenti di situ saja. Teman-teman untuk menghitung persentasenya pakai apa? Butuh data info apa? Outstanding share. Nah, butuh total jumlah lembar saham S yang beredar. Gitu. Biasanya didapat dari info dari mana itu? Lembar saham yang beredar tuh taunya dari mana? Biasanya. Di laporan keuangan taunya dari mana? Jumlah lembar saham yang beredar tuh ngitungnya dari mana? Par dibagi dengan ini Pak, nominal. Total share kapital yang ada di share kapital dibagi nilai par. Ya kan? Total yang ada kan di ekuitas itu ada share kapital ordinary berapa nilainya, berapa dolar. Dibagi dengan nilai parnya. Itulah yang issued ya, and outstanding. Asumsinya nggak ada saham treasury ya. Asumsinya nggak ada saham treasury. Itulah yang issued dan outstanding. Nah, teman-teman sekalian, kalau di sini teman-teman sudah dikasih tahu, P itu 1 Januari punya 9.000 lembar saham. Dia beli 9.000 lembar saham, harganya 25 per lembar. Artinya apa? Kalau 9.000 itu 90%, berarti total S itu berapa? Total sahamnya S. 10.000. Berapa? Nah, 10.000. Nah, itu. Seperti itu. 10.000. 10.000. Teman-teman harus ngeh ya, langsung 10.000. Harganya 25 per lembar. Pada tahun 2021 net income-nya PTS 60.000. Jadi itu akan menambah nilai investasinya P, net income itu. 1 Januari PTP menjual 6.000 lembar saham dengan harga 30 per lembar. Oke, bagaimana jurnalnya? Perhatikan. Teman-teman sekalian, tadi awalnya berapa? Awalnya tadi kepemilikannya berapa awalnya? Awalnya berapa? 90%. 90%. Ya, awalnya 90%, dijual 6.000 lembar, tinggal 3.000 lembar. 3.000 lembar itu berapa persen? 30%. Nah, 30%. Hilang kendali. Karena di bawah 50 berarti hilang kendali. Nah, teman-teman, karena ini adalah transaksi penjualan, maka teman-teman harus mencari, perhatikan, teman-teman harus mencari selisihnya, untung atau rugi, dengan cara cari hitung dulu carrying value P dibandingin dengan fair value-nya P.
Maksudnya gimana, Pak? Teman-teman hitung dulu. Silakan direkam lagi. Nah, oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Saya ulangi lagi. Jadi ini kasus ketika P menjual sahamnya kepada kepada si siapa tadi? Kepada si pihak lain lah ya. Sehingga dia sampai hilang kendali. Langkah pertama kalau ada kasus seperti ini, teman-teman hitung dulu berapa nilai carrying value S. Jadi untuk istilahnya? Jadi ngitung apakah dari transaksi ini ada gain atau loss. Jadi sekalian kita ngitung gain atau loss yang ada gitu ya. Carrying value S per 1 Januari 2022. Nih. Itu awalnya kan 1 Januari 2021 berapa? Berapa teman-teman? Nilai S berapa? Net asetnya S per 1 Januari 2021 berapa? 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 Enggak ada ya? Ya kita cari. Yuk. Net aset S atau ekuitas S ya per 1 Januari 2021 enggak ada. Yang ada cuma ada dikasih tahu nilainya ini, nilainya P. P itu punya 9.000 kali 25. Berapa itu? 9.000 kali 25 berarti 22 5.000. 25. Ya, betul. Berarti kalau 90%-nya adalah 225, ini kan setara dengan 90%. Berarti kalau 100%-nya berarti berapa nilai? Nilai wajarnya, nilai S-nya berapa berarti? Berapa? 260. 200. Jadi 100 per 90 kali 225 berapa? 250. 250. 250.000. Itu nilai S ya, nilai seluruh implied value-nya S itu 250. Kemudian perhatikan, itu nilai wajarnya S ya, per 1 Januari 2002 ini. Ya nilai tercatat lah, carrying value. Di selama 2021 ada net income 60. Berarti 250 tambah 60 berapa? Berapa? 310. 310. Oke. Sekarang saya akan jelaskan dengan cara lain supaya teman-teman lebih mudah. Sama hasilnya tapi agak beda dengan yang di slide. Slide itu ini ngikut modul teman-teman. Jadi memang agak ini. Oke. Nah, dari 310 itu kita sebenarnya ingin nyari apa sih teman-teman? Kenapa kita harus nyari carrying value S? Karena kita ingin nyari apa? Carrying value apa, Fendi? Karena kita ingin nyari apa? Net asset. Nah, karena kita ingin nyari, sebenarnya yang kita cari adalah carrying value-nya P, nilai investment-nya P itu berapa? Sebenarnya kita ingin nyari nanti akan kita bandingkan dengan nilai wajarnya P itu berapa. Sehingga selisihnya itulah laba atau rugi. Saya ulangi lagi. Dalam kondisi seperti ini, kita harus mencari
berapa nilai carrying value investment P itu berapa di S itu? Carrying value-nya investment P. Kemudian dibandingkan dengan fair value-nya, harga pasarnya investment P-nya itu berapa? Nah, selisihnya itu laba atau rugi? Sudah ketemu berapa carrying value S? Berapa? 310. Berarti P-nya berapa kalau gitu? 310. P-nya berapa berarti? Kalau secara keseluruhan S-nya itu 310, bagiannya P berarti berapa? Nilainya P? Berapa persen? Berapa persen? 90%. 90% itu berapa? 279. 279. Tulis 279. 279. Jadi atau dengan kata lain 279 itu 310 dikurangi bagiannya NCI. NCI kan 10% kan, 10% 31 kan. Berarti 90%-nya berarti 279. Oke. Sementara berapa nilai wajarnya P tadi berapa? Dijual dengan harga berapa nilai wajarnya? Berapa? Sahamnya P tadi berapa? 180. Per saham berapa tadi? Per saham harga jualnya per saham 30, Pak. 30. Sementara P punya berapa lembar saham? Total sebelum dijual 9.000. 9.000. Berarti totalnya 9.000 kali 30 berapa? 200? 270.000, Pak. Gain atau loss? Carrying value-nya 279, nilai wajarnya 270. Gain atau loss? Loss. Loss, Pak. Loss 9.000. Nah, jadi loss 9.000 itu dari mana? Saya ulangi lagi, itu dari carrying value-nya P. Jadi untuk mencari carrying value-nya investment ya, P, nilai investasi P itu dengan cara cari dulu carrying value-nya S, ketemu 310. Ini carrying value per saat penjualan ya, 1 Januari 2022. Sudah ketemu 310. Dikalikan 90%, atau dikurangi 10% sama saja. Ketemu angka 279. Bandingkan dengan carrying value, fair value-nya. Fair value-nya 30 per lembar. Kali 9.000 berarti 270. 9.000. Nah, dari 9.000 ini tuh loss. Loss-nya dibagi dua. Yang 6.000 sudah terjual, berarti realized loss. Yang 3.000 belum terjual, unrealized loss. Ya, kenaikan penurunan nilai wajar, unrealized loss. Jadi loss yang dialami oleh P itu totalnya 9.000. Totalnya 9.000. Jadi ini teman-teman jurnalnya. Jadi dia terima cash 180. Sementara dia mengalami loss 9.000. Jadi sebenarnya total investasi yang dilepas itu 189. Kalau pakai equity cost method harus membuat jurnal penyesuaian untuk catch up ya, menyesuaikan nilai investasi yang yang belum memasukkan nilai apa istilahnya net income. Kalau cost method kan nggak mencatat net income, tapi kalau equity method mencatat net income. Kenapa kita harus membuat jurnal ini? Karena ya tadi, karena ini sudah terjual barangnya, jadi harus segera disesuaikan sehingga nanti saldonya menggunakan cost atau equity method sama 90.000. Jadi setelah dijual, saldo setelah dijual itu nilai investment in S itu adalah $90.000. Perinciannya ada di slide. Dari mana angka $90.000? Mau menggunakan metode cost atau menggunakan metode equity sama saja. Nah, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Jelas? Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Lanjut. Membahas yang kedua atau break dulu? Ada yang ngantuk-ngantuk tadi? Kalau yang off cam nggak tahu ya ngantuk atau enggak ya. Kalau yang off cam nggak ketahuan, ngantuk atau tidur nggak ketahuan. Ayo,
Gimana? Mau istirahat atau lanjut? Tanggung. Lanjut dulu Pak, tanggung. Bentar lagi jam 12. Oke. Saya lanjut ke bagaimana kalau penjualannya sampai hilang kendali. Nah, nih. Ya, yang ini tadi penjualannya sampai hilang kendali, yang ini tidak hilang kendali. Cuma turun saja, tapi tidak sampai kehilangan kendali. Oke, teman-teman, ini soalnya beda angka ya, beda kasus. Jadi awalnya P itu memiliki 70%. Nilainya 720 ya. Dia beli dengan harga 720. Biasanya kan teman-teman langsung untuk mencari S kan implied, betul nggak? Langsung di 100% kan, betul nggak? Iya Pak. Nah, tapi di soal ini nggak perlu di 100% kan, kenapa? Karena diketahui nilai NCI, nilai wajar NCI. Selama ini kenapa kita 100% kan? Karena teman-teman nggak tahu nilai NCI-nya, betul nggak? Nilai wajar NCI-nya nggak dikasih tahu, betul nggak? Iya Pak. Nah, kalau dikasih tahu gimana Pak? Ya udah pakai angka yang dikasih tahu di soal. Kalau nggak dikasih tahu Pak, seperti contoh 2, jadi contoh 1 itu dikasih tahu Ya, nilai Pak. wajar NCI, contoh 2 tidak dikasih tahu, ya di 100% kan, implied value. Nah itu contoh kedua. Kita bahas contoh pertama dulu. Sama saja teman-teman. Langkah pertama ya teman-teman hitung dulu, ini kan penjualan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Sama saja, cari berapa carrying value P, ya. Terus kemudian berapa apa istilahnya fair value-nya itu berapa, itu ya. Ini tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Saya ulangi lagi. P itu membeli 1 Januari 70% harga 720. Punya NCI 420. Jadi total berapa? Total 1 miliar 120. Sementara nilai carrying value net S-nya 960. Jadi ada selisih 180 goodwill. Jadi asumsinya excess value semuanya ke goodwill. Jadi ada goodwill 180. Goodwill ini miliknya siapa teman-teman? Goodwill ini miliknya siapa? Punyanya siapa goodwill ini? Halo? Yang punya goodwill ini siapa sebenarnya? Yang punya goodwill ini siapa sih? Yang P bukan Pak? Ya, P, betul. P. Tapi goodwill ini munculnya hanya ketika ini konsolidasi. Goodwill ini nggak muncul ketika di laporan keuangannya P. Nggak ada kan? Betul nggak? Halo? Betul Pak. Pak. Goodwill itu baru muncul ketika konsolidasi. Oke, saya lanjut. Ada goodwill 180. Nah, pada tanggal 31 Desember, 10%-nya itu dijual ke NCI senilai 130 juta. Berapa nilai tercatat aset neto S pada saat itu? Bagaimana jurnal yang dibuat? Nah, teman-teman sekalian, kalau pas hilangnya kendali tadi, itu kita mencari semuanya ya, mencari semua punyanya P. Baik yang terjual maupun yang tidak terjual. Nah, dalam kasus ini, karena ini tidak hilang kendali gitu ya, cuma sedikit yang dijual, kita cukup mencari berapa carrying value yang dijual saja. Jadi langkah pertamanya sama saja. Hitung berapa carrying value P saat penjualan. Total berapa? Dimulai dari carrying value S. Berapa teman-teman? Per 31 Desember saat penjualan. Berapa nilai net asetnya S berapa? Di soal. Nilai tercatat aset wajar S per 31 Desember berapa di soal? 1 miliar. 1 miliar 70 juta. Ya, Pak. 1 miliar 70 juta. Oke. Sementara kita mau apa tadi? Mau apa teman-teman? Kita mau ngapain? Mau nyari apa? Sudah ketemu S, mau nyari punya siapa? Carrying value. Carrying value punyanya siapa? Punyanya? P. P berapa persen? P berapa persen? 70. 70. 70%.
Berarti itu berapa kalau 70% kan? Berapa teman-teman? 749. 799. 17 berapa tadi? Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini kan saya ulangi lagi. Jadi net asetnya 1.070. Terus kemudian kita mencari apa istilahnya yang dimiliki W itu berapa. Jadi dari 1.070 ini ya. Kalikan 70% berapa tadi? Kalikan 70% teman-teman. 700 juta. Oke, 700. Sebentar. Ada ini. Kalikan 70%. 749 ya, 749. Terus 749 kalau ini di total semua ya, plus goodwill ya, plus ada goodwill. Jadi nilainya S itu 1.070 plus goodwill, ya goodwill, karena ini miliknya P ya, goodwill. Jadi total itu 1.250. Oke, kalikan 10%. Jadi carrying value dari nilai investasi yang dijual itu adalah 125. Saya ulangi lagi. Total nilai net aset S itu adalah 1.070 ya. Kemudian ada goodwill 180 tambah goodwill. Jadi totalnya 1.250. Sementara yang dijual itu adalah 10%-nya. Ya enggak? 10%-nya. Sehingga totalnya 125 ya. Sementara harga jualnya 130. Jadi ada laba sebesar 5 juta. Ada laba sebesar 5 juta. Jadi ini karena ini tidak menyebabkan hilangnya kendali, jadi langsung S larinya ke share premium di kredit. Jadi larinya ke share premium, bukan ke gain. Jadi laba ininya larinya ke gain, ke share premium di kredit 5 juta. Oke teman-teman, itu yang contoh 1 ya, itu yang contoh 1. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk contoh 1. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan untuk contoh 1? Silahkan kalau ada ini. Belum, Pak. Oke. Izin mengomentari tadi Pak yang terkait goodwill. Ya. Kalau menurut saya goodwill-nya itu bukan milik P semua Pak. Ya. Tapi goodwill itu milik miliknya PTP sama NCI. Ya, betul. Waduh, kayaknya zoom-nya saya bermasalah. Ya, betul. Nanti yang bagian bawah nanti. Saya lupa tadi. Yang bagian bawah ada yang dim disposal tadi ya. Jadi nanti yang di bagian bawah ada goodwill yang dipisahkan. Ya kalau ini makanya digabung. Kalau ini betul, goodwill-nya ini miliknya karena goodwill kan tadi ditambah betul. Ditambah ini ada miliknya NCI yang 420. Jadi kalau dalam soal ini ya, betul.
Jadi ini miliknya ini ya, miliknya apa? Miliknya semuanya, miliknya S. Makanya kenapa ditambah dulu baru dikalikan 10%. Ya kan? Ditambah 1.070 ditambah goodwill 180 itu nilainya S, nilai implied value-nya S sebenarnya. Terus kemudian dikalikan 10%. Ya, jadi betul ya. Jadi 125. Nah, untuk yang contoh kedua ini, oke Tio ya, gitu ya. Halo? Halo? Oke, aman? Aduh, Pak. Ini Pak beneran ngelek-ngelek. Soalnya sambil nge-render video. Nanti aja deh Pak. Oke. Baik, yang lain ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, sekarang coba yang contoh kedua. Contoh kedua itu adalah nilai wajar tidak diketahui ya, nilai wajar NCI tidak diketahui. Jadi kita harus men-100%-kan untuk mencari nilai atau carrying value S secara keseluruhan. Jadi di sini diketahui agak sedikit diubah angkanya, mirip-mirip ya, supaya gampang di 100%-kan, angkanya bulat. Jadi 1 Januari membeli 70% saham 700 juta. Kalau yang contoh satu kan 720. Ini 700 juta. Tidak diketahui nilai wajar NCI. Jadi kita 100%-kan sehingga ketemu angka 100 per 70 kali 700 berapa? 100 per 70 kali 700 berapa, teman-teman? 1 miliar. Nah, 1 miliar. 1 miliar. Sementara nilai carrying value S itu 960. Berarti berapa selisihnya? 1 miliar dikurangin 960 berapa? 40 juta. Nah, itulah goodwill. Goodwill-nya 40 juta. Beda dengan yang contoh satu, goodwill-nya sampai 180 juta. Karena contoh satu diketahui nilai wajar NCI tinggi, 420. Sementara di soal ini, nilai wajar NCI cuma 300. Ya, karena diproporsikan ya. 70% 700, kalau 30% ya 300 gitu ya. Jadi totalnya goodwill-nya 40 juta. Kemudian dijual 10% dengan harga 130. Nilai tercatat aset neto saat 31 Desember ya 1.770. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, caranya sama. Jadi pertama hitung net aset yang ini, aset neto 1.070 juta. Terus kemudian ditambah dengan goodwill. Goodwill-nya adalah 40, berarti ketemu 100 juta, 110 juta ya. 1 miliar 110 juta. Ini ditambah goodwill. Kemudian dikalikan 10%, ketemunya 111 juta. Bandingkan dengan harga jualnya P 130. Jadi P untuk untung 19 juta. Jadi untungnya lebih gede dibanding yang contoh pertama. Jadi contoh kedua ini untungnya lebih tinggi ya. Kenapa ya? Karena tadi carrying value-nya lebih rendah. Carrying value-nya cuma 111 ya. Karena goodwill-nya lebih sedikit. Sehingga jurnalnya sama, angkanya saja yang berbeda. Jadi investmentnya 111, ini share premium 19 juta. Nah ini contoh untuk menghitung selisih ya tentang penjualan kepemilikannya P. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman sekalian. Berkomentar boleh Pak? Boleh. Kalau saya yang contoh 2 ini setuju Pak, karena NCI-nya itu kan nggak diketahui, jadinya sesuai proporsi. Nah, ketika kita mencari nilai buku 10% saham, nah itu berarti goodwill-nya sah-sah saja kalau kita ambil 10% dari goodwill.
Nah, kalau yang kiri, Pak, nah itu kan harusnya goodwill-nya punya P aja, Pak. Kalau saya hitung itu punya P, goodwill-nya itu 48 juta, Pak. Nah, itu dari mana? Itu dari ini 70%. Jadi PTS kan mempunyai 70%. Nah, itu kan nilai wajarnya 720. Ya. Nah, terus kita kurangi dengan aset netonya S, tapi yang 70%. Oke. Kan itu 962, 70%-nya itu 672. Nah, jadi 120 kurangi 672, hasilnya itu 48 juta. Nah, kan goodwill kan ini ya, Pak, selisih dari fair value dan book value. Betul. Ya sih, itu sih. Iya, jadi sebenarnya ini memang unik sih. Kalau diketahui nilai wajar 420 juta kan sebenarnya nggak imbang kan? Ya nggak? Iya, Pak. Nggak selaras sama proporsinya. Iya, betul, betul. Ya, kalau mau menyeimbangkan proporsinya ya pakai caranya Tio itu tadi. Tapi kalau kita mau menyeimbangkan jumlahnya ya pakai cara ini nggak apa-apa. Betul nggak, Tio? Iya. Iya, ini kan pakai pendekatan kan. Jadi kita mau mementingkan proporsi atau mementingkan jumlahnya. Karena kalau di total ini kan memang nggak imbang. 720 bagi 420 itu nggak matching sebenarnya. Antara 720 dengan 420 ini kan sebenarnya kalau diproporsikan bukan 70-30 kan, betul nggak? Iya nggak? Iya nggak? Oh, ya, benar, Pak. Kayaknya ada miskom ini, Pak. Rupanya ini 10% dari 1.070 ya, Pak. Bukan 10% dari 720. Nah, jadi saya ngahnya kan nilai buku saham yang dimiliki P. Nah, yang dimiliki P kan 70%, Pak. Jadi 720 ya, bukan. Ya. Jadi maksudnya itu nilai buku yang dijual sebenarnya. Nilai buku yang dijual P. Intinya yang dijual kan 10% kepemilikan lah, intinya gitu. Iya, ya, intinya gitulah. Itu bahasanya apa ya? Yang dijual tuh 10% kepemilikan. Yang punya siapa? Yang P ya gitu. Ya enggak? Jadi agak ini kata-katanya agak rancu. Itu Tio ya. Ya, Pak, nanti coba saya ini telah. Kata-katanya ini yang dijual kan 10% ya. 10% kepemilikan. Makanya ngalinya ya dengan total nilainya itu. Oke, teman-teman, silakan istirahat selama berapa menit, teman-teman. Nanti bisa diulang lagi. Jadi nanti sebenarnya materi kita itu nanti ya tadi yang 2 pertemuan ini nanti insya Allah kita kuis secara terpisah ya, 13-14. Karena ini memang agak beda materinya. Sementara materi yang lain bisa dijadiin satu. Ada obligasi, ada aset tetap, itu bisa jadi satu transaksi seperti yang sudah contoh-contoh yang kemarin kita bahas. Nanti teman-teman tinggal latihan saja variasinya. Dan jangan lupa ya tadi, upstream, downstream jangan bingung. Ya nanti pakai apa? Makanya kalau sudah latihan, makanya saran saya sekarang itu ditertibkan ini catatan-catatannya. Di kelas ini siapa yang catatannya paling lengkap? Yang bahannya paling lengkap siapa di kelas ini? Bahan itu tidak cuma materi ya, tapi juga pembahasan soal, terus yang ketika dosen jelasin disalin atau dikerjakan ulang, dibuat Excel-nya. Yang lengkap siapa dokumentasinya di kelas ini? Fendi, Pak. Fendi, oh Fendi. Ya, Fendi rajin. Nah, itu bisa. Siapa? Kalau saya catatannya biasanya tulis tangan, kalau Tio bikin Excel-nya juga. Oh, kalau Tio bikin Excel-nya. Sudah ada template-nya. Berarti Tio sudah punya template obligasi. Baru ini sih, Pak, kayak ringkasan jurnal kayak jurnal 56 kan itu sebenarnya jurnalnya kan kayak gitu aja, Pak. Nah, itu saya ringkas jadi cara ngitung akun ini gimana, cara ngitung akun ini gimana. Oke. Kalau template obligasi udah punya, tabel obligasi.
Nah, kalau saya sih sudah punya, Pak. Sudah punya template obligasi, terus sudah punya juga cara ngecek pencarian income from S, ngeceknya, terus ngecek apa NCI expense ya gitu, Pak. Terus ngecek saldo akun investment yang dibuat P. Nah, udah lengkap itu. Tinggal di apa istilahnya? Dikasih tahu ke teman-teman yang lain, diajarin ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain tidak cuma nerima filenya saya, tapi harus tahu. Atau kalau mau buat ulang sendiri boleh. Yang penting bisa di-share ya. Ini ada belajar Komo nggak di kelas ini? Pernah belajar bareng AKL nggak? Khususnya nanti pekan ini ya untuk menghadapi tadi ya. Kalau apa? Nanti teman-teman PIC-nya ini konsolidasi dengan ini ya. Untuk waktunya supaya 3 kelas itu bareng gitu ya. Biar soalnya sekalian. Gitu. Jadi nanti supaya teman-teman mulai nyicil belajar dari sekarang sehingga tidak merasa ketinggalan. Oke. Cukup ya. Silakan, yang penting teman-teman jangan panik aja gitu ya. Kemarin karena baru pertama kali SCB jadi panik. Jadi ada yang terlambat juga gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlambat lagi ngumpulin LJU. Dan tidak ada yang kelewat scan. Jangan sampai ada yang kelewat scan. Itu ya. Itu apa? Merugikan teman-teman nanti. Oke, silakan istirahat teman-teman. Sekitar 15 menit ya. Silakan. Sekarang pembelian. Pembelian saham oleh induk berarti nambah. Induknya nambah. Pembelian yang tidak memengaruhi kendali. Ya berarti apa? Dari awalnya memang sudah punya kendali gitu. Terus beli lagi berarti nambah gitu. Itu maksudnya tidak memengaruhi kendali itu. Jadi di awal juga udah punya lebih dari 50%, kemudian beli lagi gitu. Nah, ini soalnya mirip dengan yang tadi, bedanya kalau ini adalah beli, kalau tadi jual.
Berarti kalau sisi beli, maka P posisinya sebagai pembeli, sehingga dia akan menghitung ya, ini dari sisi investasi ya, laba atau rugi dari pembelian tersebut, dari pembelian investasi. Jadi dia akan menghitung ada kerugian atau keuntungan dari pembelian tersebut. Karena dia belinya dari NCI ya, jadi makanya perlu menghitung berapa nilai carrying value NCI yang dibeli itu, kemudian dibandingkan dengan harga belinya. Beda dengan penjualan tadi ya. Kalau yang di sini posisinya sebagai pembeli, sehingga mencari untung atau ruginya itu bisa dicari dari selisih antara harga beli dan nilai catat yang dibeli, saham yang dibeli. Jadi ceritanya ini sama dengan yang tadi ya. Awalnya punya 70%, 720, kemudian ada NCI nilai wajarnya diketahui 420, ada goodwill 180 sama. Bedanya ini bukan menjual tapi membeli 10%, senilai 110. Jadi belinya dari NCI. Jadi yang awalnya 70% menjadi 80%. Jadi NCI-nya turun menjadi 20%. Nah, sama ya. Gitu. Jadi memang ini agak unik ya, pembelian kok ngitung laba ruginya itu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita cermati gitu ya. Jadi langkah pertama, hitung dulu yang P-nya dulu. Maaf, NCI ya, NCI. Jadi awal Januari itu NCI diketahui 420 nilai wajarnya. Ditambah dengan net income selama 2021, 30%-nya. Jadi 33. Kemudian jadi total per 31 Desember nilai NCI-nya itu adalah 453. Nilai NCI-nya itu 453. Itu 30% ya. 453 itu 30%. Nah, kita nyari 10%-nya karena yang dibeli itu 10%-nya. 10% itu nilainya berapa? Kalau didolarkan. Ya, berarti tinggal diproporsikan 10/30 kali 453 ketemu 151. Sementara harga belinya nilai bukunya 151, P-nya adalah membayar 170. Untung atau rugi P-nya? Jadi kita lihat dari sudut pandang P-nya ya. Karena yang ditanya ini P-nya. P-nya untung atau rugi, teman-teman? Membeli saham dengan harga lebih mahal dibanding carrying value-nya. Rugi ya. Ya, rugi. Jadi carrying value-nya 151 ya, yang milik NCI itu. Kemudian dibeli dengan harga 170. Berarti ada kerugian. Nah, memang agak unik ini. Karena ini melibatkan ekuitas, jadi bukan laba rugi yang net income ya. Ini lebih ke ekuitas. Karena tidak memengaruhi kendali, jadi investmentnya itu 151, kemudian ada share premium ya, berkurang 519, kemudian ada cash 170. Ini contoh pembelian yang rugi ya, pembelian yang tidak mengakibatkan kendali, tidak memengaruhi kendali. Itu contoh satu, teman-teman. Contoh dua sama, bedanya contoh dua NCI-nya kita ngitung sendiri nilai wajarnya. Jadi kalau di contoh dua itu NCI-nya adalah 300 ya, karena kalau 70%-nya 700, berarti kalau 30%-nya 300 itu ya. 100 per 70, 30 per 70 adalah 700. Jadi ini yang tadi kita bahas, kemudian kenaikan NCI tidak ada perubahan 33.
Jadi 30%-nya kalau contoh 2 ini adalah 3333. Terus kemudian 10%-nya berarti 111 dibandingkan dengan harga belinya 120. Jadi agak ada perubahan ya. Kalau ini contoh 1 harga belinya 170, contoh 2 harga belinya 120. Jadi ada selisih rugi ya 9.000. Karena dia beli lebih mahal dibanding carrying value-nya, rugi 9 miliar ya, 9 juta. Jadi dia membuat jurnal cash 120, investmentnya 111 dan share premiumnya 9 juta. Oke teman-teman, bisa dimengerti untuk pembelian ini? Nanti teman-teman coba kerjakan soal latihan tahun kemarin ya. Yang soal 3 nomor 1 dan 3. Itu nanti kita simulasi. Kalau nggak bisa dibahas sekarang, insya Allah dibahas di ini. Di waktu yang atau pekan depan atau nanti cari waktu. Seperti itu. Silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke dim disposal. Jelas? Cukup jelas Pak kalau saya. Oke, ini sudut pandang P sebagai pembeli ya. Oke. Sekarang kalau tadi kasus sebelumnya penjualan dan pembelian, artinya P terlibat case-nya ini ya, terlibat ya. Kalau penjualan kan P yang melakukan transaksi jual, kalau pembelian P yang melakukan transaksi beli. Jadi ada keterlibatan P di situ. P membuat jurnal transaksi itu. Nah, kalau di dim disposal, nilai investasi P itu kena dampak. Jadi P tidak ngeluarin duit atau tidak terima duit ya, tidak jual saham atau tidak, dia pasif, dia diem aja. Tapi karena yang lain bergerak, jadi dia ikut kena imbasnya. Jadi kepemilikannya jadi berubah si P ini. Jadi si P itu kepemilikannya jadi berubah sehingga mau nggak mau dia harus membuat jurnal penyesuaian di bukunya sendiri. Nah, jadi dim disposal ini hilangnya kendali induk ya. Jadi P itu diem saja tapi kok bisa hilang kendali gitu. Nah, jadi dim disposal. Kenapa dia kok bisa hilang kendali? Karena S nerbitin saham lagi dan saham tersebut tidak dibeli oleh P gitu. Jadi itu contoh ya tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi S nerbitin saham terus dijual ke pihak luar. Jadi P atau ditawarin P tapi P nggak mau gitu ya. Atau S nerbitin saham karena ada yang mengexercise option atau warrant-nya. Masih ingat nggak? Apa itu option? Pelajaran AKM, opsi, option atau warrant. Masih ingat nggak? Dikasih tahu nggak? Pernah dipelajari nggak? Enggak, Pak. Kalau RPS kita kebetulan yang option sama warrant itu enggak spesifik dibahas, Pak. Tapi sempat baca nggak di buku praktik? Kan ada penjelasannya. Intinya gini, warrant itu sebenarnya untuk membeli dengan harga tertentu. Jadi harganya sudah ditentukan di awal gitu ya. Jadi para pemegang warrant itu boleh membeli saham dengan harga tertentu. Option juga sama. Option bisa untuk karyawan ya. Option itu bisa menebus ya, bisa ditebus. Kalau harganya lagi pas, lagi ini ya karyawan boleh menebus atau membeli saham itu dengan harga yang ditentukan. Tentu ketika ditebus berarti harus menerbitin saham baru, gitu ya. Berarti harus menerbitin saham baru. Nah, sehingga jumlah saham yang beredar itu bertambah. Itu dim disposal. Nah, di soal ini teman-teman secara garis besar hampir sama dengan sebelumnya ya. Jadi karena P ini diem gitu ya, berarti kita harus cari berapa nilai kepemilikan P sebelum dan setelah. Ada kenaikan atau penurunan, itu sih. Jadi untung ruginya itu bukan berdasarkan jual atau belinya, tapi berdasarkan nilai carrying value dibanding dengan fair value-nya. Jadi maksudnya nilai sekarang dengan nilai kemarin ada selisih atau enggak.
kita lihat soalnya, P itu punya 60% ya. 600 dari 1 juta berarti 60%. Terus kemudian nilai tercatat S itu 120 dan goodwill 15. S kembali menerbitkan 500.000 lembar lagi. Berarti totalnya S itu sekarang jadi 1.500.000. Sementara si P itu nggak beli itu. Jadi misalnya S itu jualnya ke A lah, pihak A gitu ya. Sehingga si P itu turun dari 60%, 600 per 1 juta ini kan 60 ya, menjadi 600 per 1,5. Jadi 40%. Sementara yang pihak yang baru beli tadi itu jadi 33 sekian, 500 per 1,5 kan 33 sekian. Nah, artinya apa teman-teman? Ketika ada pihak yang masuk, berarti kan nilai ekuitas S bertambah, tambah modal, S tambah suntikan modal, 500 tadi. Berapa suntikan modalnya? Ini senilai harga jualnya, 80.000. Berarti total ekuitasnya S dari 120 tambah 80. Jadi 200. Itu net asetnya S setelah penerbitan saham yang 500.000 itu. Seperti itu. Nah, apakah untung atau rugi P ini setelah transaksi ini? Kita lihat, kepemilikannya memang turun dia dari 60 ke 40. Tapi nilai investasinya naik atau turun kita lihat. Nah, ini yang nanti silakan teman-teman berpendapat. Ini agak sedikit beda dengan yang tadi. Goodwill-nya dipisahkan ini. Mungkin diasumsikan goodwill-nya ini kan, masih ingat ya cara nyari goodwill ya? Masih ingat kan? Ada yang goodwill dicari secara keseluruhan, masih ingat nggak, Wendy? Masih, Bang. Ada yang goodwill yang dicari 100% sehingga milik bersama, masih ingat kan? Ya kan? Nah, kalau saya mengasumsikan ini goodwill yang di sini 15.000 itu cuma miliknya P, karena ngitungnya ternyata dipisahkan. Ini di buku modul ya. Kalau yang tadi jelas ya, yang 180 kan milik bersama, karena hasil digabungkan, ya enggak? P sama NCA dikurangi. Nah, ini kayaknya sepertinya asumsi saya. Kalau melihat soalnya seperti ini, asumsinya ini 15 ini cuma goodwill-nya P saja ini. Cuma goodwill-nya P saja. Masih ingat kan? Ada 2 goodwill kan? Iya enggak, Teo? Masih ingat enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Kenapa? Ya ini karena ternyata untuk menghitung kepemilikan sebelum menerbitkan saham, kan awalnya 60%. Kali net aset S 120. Baru ditambah goodwill. Jadi bukan 120 tambah 15. Terus kemudian dikalikan 60%, bukan di soal ini. Tapi di soal ini adalah 120 kali 60 duluan. Baru kemudian ditambah dengan 15. Jadi 15 itu miliknya P semua. Gitu. Kalau di soal ini. Ya berarti saya asumsikan berarti ya goodwill ini dari awal tuh memang ngitungnya pakai yang hanya goodwill-nya miliknya P saja. Asumsi saya seperti itu. Di sini karena nggak ada NCI kan, nggak di 100% kan dan sebagainya. Jadi itu asumsinya. Jadi 15.000 itu asumsinya itu miliknya itu. Kalau teman-teman asumsikan itu milik bersama ya di jumlah kayak tadi, betul nggak? Di jumlah kayak tadi dan teman-teman menghitung seperti yang harus menghitung ini lagi, menghitung berapa eksesnya dan sebagainya, berapa NCI-nya. Seperti itu. Bisa dipahami nggak teman-teman asumsinya? Bisa dipahami ya? Halo? Izin mengonfirmasi, Pak. Silakan, Fandi. Mungkin nanti ke depannya kalau di UAS ada soal seperti demikian itu nggak ada keterangan goodwill-nya itu milik P atau keseluruhan, apakah boleh memakai asumsi seperti tadi ya, Pak? Boleh. Saya Baik, tadi, nah, ini kan sebenarnya di modul ya. Nanti insya Allah saya belum sempat konfirmasi ke Bu In penyusun modul. Maksudnya asumsinya ini seperti apa. Tapi kalau misalnya teman-teman ini silakan diasumsikan. Karena saya belum menemukan alasan kenapa goodwill ini dipisah. Teman-teman menemukan alasan lain enggak kenapa ini goodwill-nya dipisah?
Jadi 87 itu dari apa? Dari 60% kali 120, 72, ditambah 15 jadi 87. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, terus setelah ada pembelian, berarti kan net asetnya S bertambah 80, jadi 40 tambah 120 tambah 80 kali 40, berarti 80.000 ya. Ini kan 200.000 kali 40, 80.000. Ditambah, nah ini karena dia sudah berkurang 40, berarti goodwill-nya diproporsikan. Kalau waktu 60% goodwill-nya 15.000, kalau waktu 40% ya 40 per 60 kali 15. Jadi 10.000, jadi 90.000. Nah itu. Jadi itu yang sementara yang bisa saya jelaskan, asumsi yang saya pakai. Kalau nanti insya Allah saya konfirmasi lagi ke ini yang penyusunnya itu. Atau ada alasan lain nggak? Kira-kira kenapa goodwill-nya dipisah? Selain asumsinya memang kan goodwill itu bisa dari dua cara kan. Selama ini kan kita pakai cara yang di 100% kan itu milik bersama gitu. Silakan. Izin, Pak. Ya. Iya sih, Pak. Kalau misal kita ngikut yang di soal ini, berarti emang goodwill-nya itu seluruhnya milik PTP. Iya. Nah, karena ya penghitungan goodwill itu kan ada di ketika PTP mengakui lebih dari 50%. Nah, setelah itu kan goodwill nggak boleh bertambah atau berkurang lagi. Betul. Jadi ada apa kayak penghitungan ulang. Nah, terus di sini itu kenapa 40% dan 20%-nya kemana? 20%-nya ditransfer ke NCI. Iya. Ya, jadi 15.000. Jadi nanti ada ya intinya 40 per 60-nya itu milik P, 20 per 60 dari 15.000 itu milik NCI. Ya, milik selain P lah. Karena P sudah kehilangan kendali kan. Iya, Pak. Nah, ini sih Pak ya. Iya, ini P sudah kehilangan kendali ini sebenarnya. Ya, Pak, mau goodwill-nya langsung di split 15.000 itu milik P berapa, NCI berapa. Kalau misalkan berdasarkan proporsi kan bisa ya, Pak? Bisa. Jadi split. Jadi 15.000 itu bukan milik P semua, tapi sebenarnya udah ada proporsinya milik NCI juga. Betul. Itu nanti berarti 600 per sejuta kali 15.000 kan itu milik P. Nah, terus saya hitung aja ya dulu ya, Pak. Makanya ya sih, Pak. Ini ada dua asumsi ya, Pak. Benar, Pak. Iya, makanya. Ya supaya gampang pakai asumsi itu tadi sebenarnya. Ya. Supaya teman-teman tidak ini lagi. Nanti intinya caranya substansinya sama ya, teman-teman ngitung berapa sebelum dan setelah gitu ya, kepemilikan P sebelum dan setelah ada kenaikan atau enggak. Nah, kalau ada kenaikan itu berarti ini kan naik kan, meskipun persentasenya turun, dia kan turun dari 60 ke 40%. Tapi secara nilai dia naik nilainya naik ya enggak? Nilainya naik dari 87 ke 90, nilainya naik. Jadi investasinya dia bertambah, nilainya naik teman-teman. Nilainya naik. Naik 3.000. Ya, salah satunya ya tadi dia karena ekuitasnya S juga naik kan. Ekuitasnya S juga naik sehingga dia dapat bagiannya juga naik gitu. Seperti itu. Itu namanya dim disposal ya. Dim disposal itu pasif. Tapi sampai kehilangan kendali. Jadi S menerbitkan saham baru. Kalau yang nomor 5 ini kasusnya P tidak sampai kehilangan kendali. Jadi S menerbitkan saham baru, ada kemungkinan yang pertama dibeli seluruhnya oleh P, kemudian 2 dibeli seluruhnya oleh NCI, yang kedua ini pro rata, proporsional gitu ya. Nah, kita pakai 2 contoh aja yang dibeli semuanya oleh P atau dibeli semuanya oleh NCI. Tapi kalaupun dibeli semuanya oleh NCI tidak sampai mengakibatkan P kehilangan kendali. Beda dengan dim disposal. Dalam dim disposal itu kan dibeli semuanya oleh NCI lah ya, oleh pihak lain lah, oleh NCI, sampai P kehilangan kendali, betul nggak?
sehingga ada laba atau rugi. Pokoknya kalau sampai kehilangan kendali atau laba atau rugi atau gain. Nah, ini tidak ada kehilangan kendali, teman-teman. Apalagi yang beli P, malah tambah P itu. Ya. Kalau yang beli NCI kurang tapi nggak sampai kehilangan kendali. Ini di contoh ini. Kalau sampai kehilangan kendali berarti ya tadi caranya pakai dim disposal itu tadi. Maksudnya ada gain atau loss. Itu. Jadi ini contohnya ya. P itu awalnya punya 70%. 14.000 itu 70%. Berarti 100%-nya berapa? S punya berapa lembar? P itu punya 14.000 lembar ya, itu 70%. Berarti totalnya berapa? 100 per 70 kali 14 berapa? 20 kan? 20.000. Nah, 20. Oke. Itu 70% ya 14.000 lembar itu harganya 210. Ekuitasnya terdiri dari share capital 200, share premium 30, RE-nya 50, jadi 280. Itu nilai ekuitas awal. Sementara nilai harga belinya 210 ya. Kalau di-implied 300 berarti ada excess value 20. 20 diasumsikan dialokasikan ke land. Enggak langsung ke goodwill. Nah, ini asumsi saja. Tapi bukan itu ininya, bukan itu nanti kita ininya. Kita langsung ke bagaimana S nerbitin saham baru lagi sehingga menambah jumlah yang beredar. Nah, sebelum itu diketahui 2021 net income-nya 70, S tidak membagikan dividen, berarti S itu kalau pakai P ya, kalau P pakai metode ekuitas dicatat ya net income-nya, investment pada income 49. Kalau pakai metode cost nggak perlu dicatat, tapi nanti saat dijual atau apa nanti perlu disesuaikan ya, atau saat konsolidasi. Tapi ini asumsi metode ekuitas yang dicatat. Kemudian P beli, ya. Jadi S itu nerbitin, makanya membeli 4.000 saham S langsung dari S. Berarti itu nama lain dari S nerbitin saham 4.000 semuanya dibeli oleh P. Nah gitu ya, itu kata lainnya gitu. Jadi berapa sekarang yang beredar? P. Apa? S. Total S yang beredar berapa teman-teman? Berapa? Awalnya 20.000, nerbitin lagi 4.000 dibeli oleh P. Jadi dia nerbitin saham baru lagi. Jadi totalnya berapa yang outstanding? Yang issued S? Total berapa? 4.000 bukan? Ya, 24.000. Sampai menjadi berapa sampai? Dari 14 beli 4.000 menjadi 18.000. 18 per 24. Berarti berapa persen? Jadi dari 70% menjadi berapa persen? 70? 75%. Jadi 75%. Oke. Ini naik kan, kenaikan 5%. Nah, kita hitung kenaikan 5%-nya itu berapa gitu ya. Jadi kita harus mencari kenaikan 5% itu berapa nilainya, carrying value 5% itu berapa sih? Dan P belinya dengan harga berapa teman-teman? P membeli dengan harga berapa? Harga berapa? 88 ya? 88.000. Nah itu tolong di slide-nya di edit, tertulis berapa itu di teman-teman, punya teman-teman? Di slide-nya teman-teman yang teman-teman unduh itu loh. 88.000. 88 atau 89? 88. 88, Pak. Oh, udah benar ya? Yang ini loh, enggak yang ini loh, yang di sisi ini. Harga yang dibayarkan ini loh. 89. Nah, typo. Ganti 88. Jadi harga belinya 88. Berarti berapa carrying value-nya yang dibeli oleh P itu berapa sih? Tadi kan P membeli yang 5% itu. Nah, berarti ya sekarang untuk mencari tahu ya bandingin antara P sebelum dan P setelah. Jadi 70%-nya itu berapa? 75-nya itu berapa? Nah, teman-teman bisa lihat 70%-nya itu adalah 259 dari mana? Ada yang tahu nggak? Awalnya tadi 210.
Terus 210. Terus net income-nya berapa? Net income 49. Ya, jadi 259 itu terdiri dari 210 tambah 49 sama dengan 259. Atau 259 itu terdiri dari 300 yang S ini 300 tambah net income 70 kalikan 70%. Jadi 300.000 tambah 70.000 net income. Jadi 370 dikalikan 70%. Berapa? 370 dikalikan 70 berapa? 259. 259. Sama ya? Sama. Oke. Terus setelah pembeliannya. Oh sebentar, saya nggak lupa. Saya ternyata belum ngisi portal teman-teman. Saya absen dulu ya. Sudah semua. Nah, ini 19 ya. Oke. Yang belum masuk siapa hari ini? Nanda? Hari ini yang nggak hadir siapa? Udah masuk semua, Pak. Mungkin Cynthia jaringannya kurang stabil. Oke. Nah, siapa yang membackup belajarnya Cynthia? Maksudnya yang mengkonfirmasi, oh Cynthia ada kesulitan atau enggak? Yang ini maksudnya biar enggak sendirian. Ada ini enggak? Koordinasi enggak? Untuk semua matkul. Maksudnya kan ini memberatkan ya. Maksudnya Cynthia jadi apa? Terkendala gitu. Teman-teman ada inisiatif atau ada usulan? Selain Cynthia nanti harus lihat rekaman sendiri gitu? Atau ada yang ngajak membantu belajar? Ada nggak? Atau siapapun nggak? Cuma Cynthia yang punya kendala selama PJJ ini? Iya, Pak. Kami sudah bentuk grup belajar itu, Pak. Sudah dibentuk. Oke. Tolong diaktifkan ya. Tapi teman-teman fleksibel saja, tidak harus tergantung kelompok belajarnya gitu ya. Jadi bisa fleksibel, bisa sama siapapun gitu ya. Silakan. Artinya ini supaya teman-teman tidak merasa sendirian itu loh. Benar itu. Jadi jangan merasa sendirian teman-teman. Apalagi insya Allah ini tahun terakhir teman-teman di D3 ya, PKN STAN. Dan tahun terakhir adalah ini kelas ini gitu loh. 526 nanti insya Allah jadi 626 gitu kan, semester 6. Jadi harapannya teman-teman bisa bersama-sama terus selama full 1 tahun. Tidak ada yang berkurang gitu ya. Nah, itu makanya saya kenapa selalu menanyakan ngecek itu. Karena saya berharap teman-teman berjuang bersama-sama gitu ya. Berjuang bersama-sama. Jadi kalaupun ada yang punya ambisi jadi terbaik nggak apa-apa, tapi jangan lupakan yang lain gitu ya. Kalaupun ada yang karena ini ya Pak saya ngejar IP tinggi karena mengaruhi penempatan, saya pengen penempatan di ini misalnya. Tapi sekali lagi teman-teman yang lebih berharga dari itu sebenarnya tadi kebersamaan. Karena sekarang udah mulai langka kata-kata peduli, kebersamaan, persahabatan sejati, betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Iya. Jadi ya saya berharap teman-teman inilah selama setahun ini memperjuangkan itu gitu ya. Memperjuangkan itu. Oke. Oke, sebentar lagi, sedikit lagi teman-teman. Jadi itu ya. Jadi teman-teman bandingin antara yang sebelum dia beli lagi 70% ketemu 259. Setelah beli 75% ketemu angka 343.500. Dari mana Pak? Yaitu tadi net aset awal 300 tambah net income 70 tambah harga belinya 88. Jadi menjadi terkalikan 75%. Nah, selisihnya itu adalah carrying value 5% itu. Kan kita ingin mencari carrying value yang 5%. Sudah diingetin ini sebentar. Kemudian setelah ketemu carrying value 5%, kita bandingin dengan harga belinya, fair value-nya berapa. Kan kita P belinya kan 88. Berarti rugi atau untung P, teman-teman?
Rugi atau untung? Carrying value 84 dibeli dengan harga 88. Ini bukan jual tapi beli, P beli. Carrying value-nya kan dia beli 5% kan. Dia kepemilikannya naik 5%. 5% itu ditebus dengan harga 88.000 kan. 88.000 dolar. Nah, berarti rugi dia. Jadi carrying value-nya 84, 1.500 ditebus dengan 88. Rugi 3.500. Nah, larinya bukan ke loss ya, tapi ke share premium. Karena tidak memengaruhi hilangnya kendali ya, tidak memengaruhi kendali. Gitu. Itu kalau dibeli oleh si P. Bagaimana kalau dibeli oleh NCI? Oke, dibeli NCI ya sama. Bandingin antara penurunan ya. Penurunan kalau dibeli oleh NCI berarti ada harga yang dibayarkan kan? Beli P enggak. Jadi ini caranya mirip-mirip disposal teman-teman. Mirip-mirip disposal, dim disposal tadi. P pasif. P enggak beli, enggak jual, tapi yang beli adalah NCI, sehingga NCI nambah kepemilikannya. P turun, gitu. Padahal P enggak ngapa-ngapain. Tapi P tetap harus mencari selisih. Makanya kepemilikan P sebelum 70%, 259, setelah dibeli oleh NCI, dia turun jadi 58,33%. Dari mana Pak? 58,33% dari berapa? Mana tadi? Awalnya berapa sih awalnya? Sebentar, ketutupan. Dari 14.000 dibagi 24. Berapa itu? 14.000 bagi 24 ya 5833. Sekian. Nah, ketemulah angka ini teman-teman. Jadi carrying value-nya ini sebelum, ini setelah. Jadi malah untung dia. Malah naik nilai investasinya. Ya kan? Dia kepemilikannya turun tapi secara nilai naik. Kenapa? Karena nilai ekuitasnya S juga naik kan. Nah, jadi dia malah malah naik. Jadi investment pada share premium malah naik. Ini kalau dibeli oleh NCI. Pokoknya ini kalau pasif ya. Kalau pasif berarti tinggal membandingin antara kepemilikan sebelum dan setelah. Mirip dim disposal tadi. Kalau dim disposal tadi sampai kehilangan kendali. Kalau ini tidak kehilangan kendali. Nah, ini terakhir supaya selesai. Saham treasury. Ini seharusnya nomor 6 ya, teman-teman. Maaf ya. Ini nomor 6 nih seharusnya. Nomor 6 ini. Habis nomor 5 kok. Ini harusnya nomor 6 ini, nomor 6. Terakhir nomor 6. Silakan diganti ya. Nih. Ini nomor 6. Insya Allah nanti saya share nanti yang sudah saya ini. Oke, teman-teman masih ingat saham treasury? Apa itu saham treasury? Apa saham treasury? Saham yang dibeli kembali. Nah, yang beli adalah ini yang punya saham ini S ya. Jadi yang kita bicara S. Jadi S membeli sahamnya kembali. Dari siapa? Kan cuma 2 pemilik sahamnya, P dan NCI. Dia beli dari NCI, bukan dari P ya. Dia belinya dari NCI. Dalam hal dari NCI. Nah, bagaimana dengan pengaruhnya ke P? Sekarang saya tanya. Awalnya si S itu total saham yang beredar itu 10.000. Ini ya. Awalnya 10.000. Nih 10.000 teman-teman, lembar. P punya 8.000. Jadi P punya 80%. 8.000 per 10.000, 8%. 80%. NCI punya 2.000. Berarti NCI punya 20%. Terus suatu saat S itu membeli saham treasury. Jadi dari 2.000 dibeli 400, tinggal berapa? Dari 2.000 dibeli 1.600. Jadi total yang beredar tinggal 9.600. Akibat pembelian ini naik enggak? Persentasenya P naik enggak? Persentasenya P naik enggak? Persentase kepemilikannya. Naik enggak? Persentase kepemilikan P naik enggak? Naik, Pak. Naik. Karena dari 8.000 per 10.000 menjadi 8.000 per 9.600. 9.600. Jadi dia menaik jadi 83 sekian, 33 sekian. Nah, itu. Oke. Terus bagaimana? Itu dari sisi persentase. Terus bagaimana dari ininya?
kondisi nilainya, nilai investasinya naik atau turun, tergantung. Masih ingat ya teman-teman ya? Bedain antara persentase dengan nilai investasinya. Kalau nilai investasi itu persentase dikalikan total ekuitas S, itu nilai investasinya. Kalau persentase ya jumlah lembar sahamnya gitu ya. Oke, perhatikan. Ini langsung to the point ke contoh simulasi. Pertama ini yang kolom paling kiri, itu sebelum pembelian treasury kondisinya ada share capital. Ini punya S ya, ini punya S. Share S itu komposisinya share capital 100, RE 100, totalnya ekuitasnya 200.000. Belum ada saham treasury. P kepemilikan 80% sehingga bagiannya P adalah 160.000 dolar. Jelas? Clear? Sama di sini. Oke. Sekarang saya tanya, waktu sebelum dibeli treasury, total yang beredar berapa tadi? Total saham yang beredar berapa? 10.000, Pak. 10.000. Sementara total ekuitas berapa tadi? Total ekuitasnya S totalnya? Total ekuitas S sebelum dibeli berapa? Total ekuitas S. 200. Total equity-nya 200. Berarti per lembarnya berapa? Total ekuitas dibagi dengan lembar, berarti nilai per sahamnya berapa? 20 ya. 200.000 bagi 10.000, 20 per lembar. Oke. Sekarang teman-teman perhatikan. Skenario pertama, S itu membeli saham treasury sesuai dengan nilai book value-nya. Tadi berapa? Book value per saham berapa? Book value per saham? Berapa? Book value per saham? 20. 20. Yang dibeli berapa lembar? Yang dibeli berapa lembar tadi? S? 400. 400. Berarti total ekuitas S setelah pembelian treasury kan berkurang. Betul nggak? Masih ingat ya? Jadi pembelian saham treasury akan mengurangi nilai ekuitas. Betul nggak? Ya. Nah, berarti dari 200 dikurangi 8.000. Dari mana Pak 8.000? Tadi 400 kali 20. 8.000. Jadi total ekuitas S 192.000. Berapa kepemilikannya P? Naik dari 80 menjadi 83,33. Berapa nilai ekuitasnya P? Sama 160. Coba hitung. 8.000 kali 9.600 per ya ini. Coba hitung teman-teman. 8.000 per 9.600 itu dikalikan 192 berapa? Pasti angkanya pas. Jangan dibuletin dulu. Jadi angkanya 160. Ya enggak? Artinya apa? Artinya tidak berubah kepemilikannya P secara nilai. Secara nilai tidak berubah, tapi secara persentase berubah. Tapi secara nilai tidak berubah. Kenapa? Karena S membelinya sama dengan book value. S membelinya sama dengan book value. Kalau S membelinya di atas book value, berarti lihat. Cost-nya misalnya dibeli dengan harga 30 per lembar. Berarti saham treasury-nya nilainya 12.000. Oke. Ini 12.000. Jadi total ekuitasnya menjadi 88. Pasti nilainya turun. Nah, jadi bagiannya P turun. 83,33 kali 188 turun menjadi 15667 turun. Itulah maksud penjelasan kalau harga belinya lebih tinggi dibanding book value-nya turun, bagiannya P turun menjadi 15667. Rugi dia. Makanya dia harus membuat jurnal penyesuaian. Kalau yang ini tidak no entry ya karena sama tetap. Tapi kalau rugi harus membuat jurnal share premium di kredit 333. Sebaliknya kalau dia belinya di bawah harga book value 15, ini ganti teman-teman, ganti bukan 50 tapi 15. 50. Ganti 15. Typo, ganti 15. Jadi kalau 15 kali 4.000 kan 6.000 ya treasury-nya. Jadi total ekuitasnya 194. Nah, kali 83 jadi naik 161.667. Jadi untung. Nah, di jurnalnya tolong diganti juga, lupa diganti.
angkanya diganti 1667. Untung. Jadi investmentnya bertambah. Share premiumnya juga bertambah. 1667. Nah, itu. Itu teman-teman yang typo-typo itu ya. Typo-typo silakan diperbaiki. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Jelas ya untuk masalah saham treasury ini. Halo? Jelas, Pak. Berarti ini begini, Pak. Ini asumsinya PTP itu mencatatnya menggunakan metode equity ya, Pak. Nah, kalau metode cost kan tidak memperhatikan equity dari PTS, Pak. Iya. Ya, jadi begini. Ya. Betul. Jadi ini asumsinya apa? Betul. Soalnya nanti kalau apa? Cost itu nanti baru disesuaikan kalau sudah dilepaskan. Ada pelepasan baru disesuaikan. Jadi ya ini asumsinya ini diasumsikan ekuitas sehingga setiap ada perubahan terkait dengan ekuitasnya S ya itu di capture dalam akun investment gitu ya in S itu. Tapi ini kenapa nggak ke income from S, Pak? Karena ini transaksi ekuitas, transaksi bukan laba rugi kan. Jadi ini transaksi ekuitas, maka masuknya share premium. Oke, sama-sama. Oke teman-teman ya, mohon maaf memakan waktu 12 menit. Jadi silakan istirahat. Habis ini nggak ada kuliah lagi kan? Tidak ada, Pak. Nggak ada kuliah lagi kan? Oke, ya silakan gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Teman-teman selama ini merasa kurang waktu nggak? Merasa tugasnya terlalu banyak sehingga teman-teman nggak bisa belajar menjelang UTS, menjelang UAS, waktunya habis untuk belajar ngerjain tugas. Ada perasaan seperti itu nggak? Iya, Pak. Apalagi tugas kelompok. Oke, baik. Sekarang saya tanya, tugas kelompok itu atau tugas individu? Ada nggak yang tidak dalam tanda kutip mendukung belajar untuk UAS? Maksudnya tugasnya itu nggak mendukung, nggak relate dengan persiapan UAS teman-teman. Ada nggak? Mungkin sebagian ada yang lumayan mendukung, tapi ada juga yang lebih banyak yang tidak relate. Yang relate seperti AKL relate lah ya. AKL itu tugas-tugasnya teman-teman latihan. Itu teman-teman niatkan untuk belajar persiapan. Mindsetnya harus diniatin, karena kalau enggak teman-teman merasa kayak nggak pernah belajar terus, paham nggak? Jadi mindsetnya tuh belajarnya ya saya belum belajar Pak loh. Nah teman-teman ngerjain tugas itu nggak belajar, makanya diniatin itu belajar, diniatin untuk sungguh-sungguh nanya ke dosen ke teman, itu bagian dari belajar, sungguh-sungguh ditanya, sehingga teman-teman ketika itu paniknya nggak terlalu ini. Oh Pak, alhamdulillah saya sudah punya modal sih Pak, nggak blank-blank banget. Tinggal ngulang-ngulang, tinggal latihan lagi. Nah, harus diniatin seperti itu. Kecuali kalau memang tugasnya itu berupa pengayaan ya. Tugas presentasi pengayaan dan sebagainya, kasus macam-macam yang kadang tidak relate langsung ya. Memperkaya tapi mungkin untuk ngerjain soal ujian, teman-teman harus ini lagi gitu. Nah, itu teman-teman gunakan, kita punya berapa jam sih? Setiap kita diberi waktu yang sama berapa jam sih sehari semalam? 24 jam. Tahu nggak teman-teman tuh bisa punya jam ke-25. Jam ke-25. Loh dari mana Pak jam ke-25? Teman-teman ngelamunnya berapa jam? Setiap hari ngelamunnya berapa jam? Main gamenya berapa jam? Nonton drakornya berapa jam? Rebahannya berapa jam? Loh itu kalau di total tuh udah jam ke-25 itu. Ya, misalnya nunggu rapat, kalau teman-teman janjian rapat, kalau pas di Elkam atau kelompok belajar nunggu 30 menit, 20 menit, 1 jam itu lumayan untuk gabutnya berapa jam, itu jam ke-25 maksud saya. Paham ya? Loh, emang nggak boleh nonton drakor? Boleh. Berhibur boleh, main game boleh. Tapi jangan kebelabasan gitu loh. Yang pernah saya cerita ada kelas sebelah yang sampai maraton nonton drakor sampai masuk angin itu. Sampai
Iya, sampai masuk angin sampai dia tugasnya terbengkalai. Wah, sama heboh ya. Saking terhipnotisnya dengan ceritanya drama Korea. Padahal khayalan. Di sini ada yang ini, penggemar drakor, mohon maaf ya, ada yang penggemar drakor, K-pop. Mahayu suka drakor, Mahayu? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oh, baguslah. Yang suka nggak apa-apa sih, hiburan ya, nggak apa-apa. Oke, itu maksud saya seperti itu. Baik, teman-teman ya. Silakan dimanfaatkan, gunakan sebaik-baiknya waktu jam ke-25 itu tadi. Jadi, supaya teman-teman bisa seimbang. Tadi ada kelas yang sebelah yang, iya Pak, karena saking ini waktu sampai saya ngerjain soal itu nugas itu sampai hari Sabtu Minggu. Sampai dikomentari oleh keluarga. Ini kamu ngapain libur-liburan masih nugas ini. Nah, jadi saatnya jadi kepikiran. Nah, itu tolonglah dibagi lah, ya enggak? Tolong dibagi. Untuk keluarga punya hak, ayah ibu punya hak, adik kakak punya hak gitu ya. Teman-teman juga punya hak untuk me time macam-macam lah. Silakan manfaatkan sebaik-baiknya. Dosen juga punya hak gitu. Gitu. Ya oke lah, lembaga intinya lakukan sebaik-baiknya. Manfaatkan jam ke-25 tadi. Oke? Silakan ditutup. Siapa mau nutup? Boleh? Ada yang nutup nih? Izin, Pak. Ya, silakan, Givandi. Wah, mantap. Givandi. Sebelum kita menyudahi perkuliahan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa. Doa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya dan insya Allah kita kalau ada yang kurang-kurang mudah-mudahan pekan depan bisa kita tempel ya. Kalau kurang lagi insya Allah nanti ada pertemuan tambahan ya. Mudah-mudahan bisa memfasilitasi teman-teman lebih pede, lebih semangat, tidak insecure, tidak ini. Ya ini penentuan ya, memang UAS penentuan ya. Tapi saya berharap teman-teman menjalaninya dengan gembira. Oke ya, jalani dengan gembira. Terima kasih, jangan lupa isi feedback. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Saya live ya.